Cuman saya pikir, wah ini mah yang namanya fasilitas nggak akan pernah cukup, Bu. Gitu. Karena yang salah itu sebenarnya adalah perilaku penghuninya. Apa yang terjadi ketika harga udah tidak bisa dinaikkan? Oke. Tebaknya apa, Bu? Kalau harga udah ya. Iya. Berarti kan Bapak sudah mencoba menawarkan Bu Inggris, nggak ada yang nyangkut kan? Selamat datang di podcast Obrolan Singgah. Kupas tuntas dunia properti dan seisinya. Di episode kali ini saya kedatangan Pak Kris, pebisnis ulung dari Bandung dengan 57 kamar kos. Bayangkan, dari awal berdiri hingga kini, tingkat okupansi kosnya selalu tinggi. Padahal persaingan bisnis kos di Bandung sangatlah ketat. Penasaran bagaimana cara Pak Kris dalam mengelola operasional bisnis kosnya? Yuk temukan jawabannya sekarang di podcast Obrolan Singgah. Hai rekan Singgah, selamat datang di podcast Obrolan Singgah, kupas tuntas dunia properti dan seisinya. Episode kali ini spesial banget karena saya lagi visit ke Bandung. Kebetulan tadi ketemu dengan banyak mitra pemilik kos di Bandung dan ada satu yang spesial nih. Pemilik kos udah dari 2022 bisnis kosan, punya 57 kamar, desain kosnya sangat menarik dan okupansinya selalu bagus. Selamat datang Pak Kris. Salam kenal, terima kasih sudah diundang Bu Anggit. Akhirnya bisa nyampe di podcast ini ya. Wah, sangat spesial. Oke. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lebih banyak mengenal Pak Kris, juga mengenal kosannya dan juga mungkin kita pengen dapat banyak tips nih tentang operasional kos dari Pak Kris gitu ya. Siap. Mungkin awal kita boleh kenalan dulu kali ya Pak Kris. Boleh perkenalan diri sama ini kali ya. Kita penasaran siap. Pak Kris kenapa nih kok mulai bisnis kos gitu. Siap. Terima kasih lagi buat Omikos, buat Bu Anggit. Karena saya sendiri adalah penyimak podcast, khususnya podcast Singgah ya. 14 episodenya udah saya tonton habis. Bahkan menurut saya yang paling wajib ditonton itu adalah podcast Bu Anggit sama petugas pajak. Wah, itu bahkan saya aja ngasih lihat konten tersebut ke konsultan pajak saya. Gitu. Ini loh ada aturan ini loh gitu kan, yang namanya konsultan pajak kan dia multi industri ya. Sedangkan di konten Bu Anggit itu benar-benar mengupas tuntasnya. Makanya itu wajib tonton. Siap. Dan buat kali ini saya makanya sangat tersanjung gitu kan. Kalau saya cuman di bisnis ini 3 tahun, tapi ya semoga lah ada yang bisa kita bicarakan bareng-bareng gitu kan. Izin perkenalkan diri dulu, nama saya Kristianto. Saya posisi di Bandung, kosan juga di Bandung. Boleh mengiklankan diri sedikit juga. Saya hari-hari itu jualan spray. Oke. Jadi masih nyambung lah Pak? Nyambung lah ya? Kosan butuh spray. Nyambung gitu. Jadi ya kalau kita mau diskusi masalah spray juga bisa, atau mau cari spray juga diskusi ke saya juga bisa. Cuman ya jadi poin menariknya adalah saya nggak standby day to day di kosan. Jadi saya day to day-nya di toko tersebut. Saya menjalankan kosan itu dibantu sama 2 penjaga kos, 3 satpam, 1 admin. Gitu. Kos tersebut sebetulnya adalah bukan properti saya nggak akuisisi itu. Cuman itu adalah tanah kosong milik keluarga besar. Jadi sebelumnya itu sebelum 2022 itu tanah kosong. Betul, tanah kosong. Jadi siap, itu lokasinya di Setiabudi bawah gitu. Cuman asalnya keluarga besar itu berniat untuk membangun hotel. Iya, cuman memang perizinan hotel itu lebih kompleks ya. Sehingga ya akhirnya kami mundur. Mereka keluarga besar mundur bikin di Bandung, mereka bikin di Pangandaran. Gitu. Nah, si tanah kosong tersebut itu terlanjur belinya agak besar, sehingga dia punya 2 muka. Satu muka itu yang akses jalan raya langsung, dan satu muka lagi adalah akses di gang sebelahnya. Gitu. Jadi ya ada di tanah hook lah. Gitu. Yang satu di sini jalan raya, yang di sini ke gang gitu.
masih gang di jalan raya juga. Cuman yang depan akhirnya dapat solusi itu disewakan, Bang Anggit. Cuman yang di belakang karena memang lokasinya tidak strategis di jalan raya, akhirnya itu dibikin kosan gitu. Berjalan 3 tahun, dan yang saya sangat bersyukurnya ya, buat saya istimewa sih, karena saya memang bukan yang background dari properti ya Bu, tapi ya buat saya syukur sekali selalu penuh gitu. Dan saya ingat betul kami itu bukanya waktu pandemi, masih zaman pandemi ya, masih zaman 2022 itu masih zaman pandemi. Itu sebenarnya sangatlah tidak ideal buat bikin bisnis kos. Cuma berkat Mami Kos, asik. Iya, berkat Mami Kos ya, 57 kamarnya dalam 2 bulan terisi penuh. Walaupun dengan strategi khusus ya. Nanti kita bisa ini ngobrolin. Dijual dengan murah lah gitu, yang penting penuh. Dan berkat Mami Kos ya. Siap. Dulu ketika memutuskan ini bikin kosan aja, itu gimana Pak pembuatan kosan? Sebetulnya bukan di saya sih Bu Anggit, cuman ya saya ikut dengar aja. Cuman ya yang saya dengar sih memang karena keluarga besar juga punya background di hotel ya Bu ya, gitu. Sedangkan tanah kosong yang tidak strategis itu dinilai untuk hotel itu tidak menarik dibangun, perizinannya susah. Kalau dibangun usaha lain juga kan nggak dapat muka lah gitu. Makanya yang masih mirip sama kosan, hotel itu kosan gitu ya. Makanya mengingat juga untuk mencari bisnis yang masih bisa dijalankan multitasking, ya itulah. Karena ada bisnis iya bisnis keluarga besar utama ya spray sih. Iya. Kalau pasar kosannya sendiri Pak di lokasi tersebut itu sebenarnya bagus atau enggak? Karena saya dengar Pak bilang agak ragu ya awalnya. Siap. Iya, jadi memang kalau sekarang saya jawab sih iya. Gitu. Kenapa saya iya? Bahkan dulu saya dibantu manajemen kos Bu, gitu. Iya. Bahkan manajemen kos saya juga bikin kos sendiri di daerah sana gitu. Ya berarti itu terbukti. Iya, gitu kan. Pokoknya terbukti bagus gitu kan. Ya bersyukurnya di daerah kami itu walaupun nggak seberangan, nggak ada di wilayah kampus ITB, kampus Unpar gitu. Cuma kami bersyukurnya masih kena mereka gitu, sehingga ya kami 35% karyawan, 65%-nya mahasiswa, dan bisa mahasiswanya yang dapat ITB Unpar gitu. Iya. Kalau boleh tahu harga yang ditawarkan Pak? Siap, kalau sekarang itu di 2,5 juta. Awalnya? Yang awalnya itu 1,5 juta gitu. Iya, 1,5 juta karena memang kondisi pandemi gitu, dan kami fokusnya biar terisi dulu sehingga kami nggak harus boncos lagi di karyawan gitu, sehingga ya kami milih strategi tersebut. Gitu. Dan sekarang dengan harga 2,5 juta itu okupasinya selalu terjaga penuh ya? Betul. Jadi penasaran nih Pak, kosannya seperti apa? Siap. Kita udah spesial sekali. Iya. Videonya ya. Siap. Boleh. Kita ngedesain atau ngerencanain kosan ini tuh? Ya, sejujurnya bukan kak saya yang mendesain sih Bu. Ya, jadi begitulah. Iya. Cuman yang saya tahu sih, yang share sedikit-sedikit aja. Ya idealnya memang ada beberapa pemilik kos yang pengen setiap tanahnya itu bisa dijadikan uang, gitu alias kamar. Sebanyak mungkin. Cuman ya memang terkendala sama peraturan negara, yaitu dari satu wilayah itu harus ada area kosong buat resapan air, gitu, sehingga ya nggak semua ini, dan kami bisa mendapatkan lapangan parkir juga, gitu. Iya. Berarti kalau dari sisi tadi Pak, jumlah kamar kan 57 ya. Parkirnya ngerencanain berapa? 57 itu semua dapat nggak mungkin? Iya. Nah itu parkir juga perjalanan menarik.
Bu Anggit gitu. Parkir itu seadanya sebenarnya. Iya cuma 13 dan ternyata itu menjadi kendala di kemudian hari. Karena memang antara perbandingan 57 sama 13 itu di bulan-bulan tertentu itu nggak imbang. Karena memang ya 2,5 juta buat di Bandung itu harga eksklusif lah. Dan ekspektasi anak ya untuk mereka bahkan sebagai informasi tambahan parkir mobil kami itu tambahan Bu 300.000 belum termaksud kalau parkir motor gratis gitu. Udah dikasih cara tambah biaya pun kadangkala permintaannya juga tinggi gitu. Nah itu jadi kurang. Saya juga sempat bingung tuh, aduh ini gimana nih, kamar kosong gitu, cuman ada yang mau masuk dia syaratnya harus ada parkir mobil. Iya saya udah usaha tuh macem-macem sampai datang tetangga, ya cari kerjasama gitu. Cuman akhirnya strategi kreatif yang saya dapetin itu adalah saya kerjasama sama karyawan sendiri Bu, gitu. Kalau di video gitu kan ada jelas ya, ada garis-garis parkir kuning-kuning gitu. Nah itu kan batas aman parkir. Sedangkan kalau dipepetin juga bisa, gitu. Makanya saya bikin kebijakan itu parkiran si satpam sama penjaga pos mereka itu bisa mendapatkan uang parkir. Kalau misalnya 13 mobil di bulan tersebut itu udah bayar ke kami, ternyata masih emang ada yang mau tambah lagi. Nah yang ke-14, ke-15, ke-16-nya itu masuk ke mereka. Iya, jadi mereka tiba-tiba jadi jago markirin Bu. Dari buratan 13 sempat masuk 21. Oh ya? Gitu. Iya, karena memang di lapangan sendiri juga nggak tiap hari 57 penghuni itu pulang. Iya, ada kadang-kadang yang lagi dinas di luar kota. Gitu. Cuma itulah. Caranya mereka bisa mengatur lahan yang ada itu untuk muat. Iya. Banyak hal yang saya pengen obrolin lah soal kosan gitu. Siap. Sambil kita lanjut dulu ya Pak. Kalau yang di bawah ini disediakan fasilitas apa ya Pak? Oke. Siap. Di bawah itu jadi ada area bersama, begitu. Dan area bersama itu saya tambahin fasilitas yang cukup unik. Mungkin di beberapa kosan yang lain nggak ada. Itu adalah tempat naruh belanjaan online. Gitu. Iya. Kayak Dropbox-nya gitu ya? Iya. Terlihat terbuka Bu, tapi itu sebenarnya ada CCTV. CCTV di ininya, ya. Di tembok belakangnya itu ada CCTV, jadi di iniin CCTV. Di sininya ini Dropbox-nya ada? Iya. Jadi mereka belanja online itu taruh di rak gitu. Belanja GoFood, GrabFood, ada meja khusus. Nah di depan rak itu ada meja satu yang nggak ada tempat duduknya, itu buat naro ini. Jadi salah satu kenyamanan di kosan kami itu belanja online-nya nyaman Bu. Si kurir itu ngasih ke satpam, satpam naro di tempat penyimpanan. Satpam ngontak penghuni, ini udah datang gitu, dibikin nyaman lah. Kan kadang-kadang bingung ya Pak, kirim ke kosan, barangnya satu entah kemana. Betul. Ujungnya ke kantor. Betul. Iya. Ini saya mohon maaf nih, saya diskusinya benar-benar banyak operasional gitu ya. Karena saya udah nonton 14 episode sebelumnya itu narasumbernya keren-keren. Mereka ekspansi. Kalau saya sih belum kepikir ekspansi gitu. Saya lebih passion operasional gitu. Semoga lah kita bisa ngulik-ngulik operasional. Nyaman. Makin bagus. Betul. Tapi secara OPEX juga masih tetap hemat kan? Betul. Apalagi beberapa solusi saya itu saya kawinkan dengan teknologi Bu. Begitu sehingga ya Bu, nantilah kita satu-satu ngobrolnya. Aduh, jadi ide. Dan fasilitasnya itu ngaturnya gimana Pak? Kan ada Siap. Iya.
Jadi ya kami juga punya fasilitas dapur, Bu. Saya harap ya teman-teman juga bisa melihat videonya gitu. Fasilitas dapur itu yang menjadi unik di kami itu kami menggunakan serba listrik. Kompor listrik, dispenser listrik, microwave gitu. Kami tidak menggunakan gas. Kami juga buat si dispensernya itu nggak ngisi ulang galon, tapi kami pakai RO gitu. Pertama sih alasannya branding, Bu. Biar keren gitu ya. Cuman ya, nah saya bersyukurnya juga ya bisa lebih aman lah begitu. Soalnya kan kalau kompor gas ada resiko penghuni kelupaan masak ditinggalin kan, terus ini. Jangan kalau listrik kan otomatis kalau overheating terputus begitu. Jadi brandingnya dapet, keamanannya dapet gitu. Dan kulkas gitu. Kulkas ini menarik. Kulkas awalnya cuma satu gitu, dan kami yang kasih yang besar lah, kulkas besar satu. Cuman memang mau nggak mau harus diakui dengan besar hati nggak cukup. 57 kamar satu kulkas nggak cukup. Cuman kami akhirnya tambah 2 lagi kulkas biasa, jadi ada 3 kulkas besar, 1 kulkas freezer. Gitu. Cuman dari 3 itu pun cuman 2 ternyata. Saya salah. Iya, 2 kulkas besar dan 1 freezer gitu, kulkas freezer. Dari yang ada pun dianggap kurang cukup juga, gitu. Cuman saya pikir, wah ini mah yang namanya fasilitas nggak akan pernah cukup, Bu. Gitu. Karena yang salah itu sebenarnya adalah perilaku penghuninya, gitu. Karena harusnya yang namanya fasilitas bersama itu dia cuman buat menyimpan barang-barang yang fast moving sementara aja. Jangan dianggap kayak rumah dong gitu, nyimpen nugget berbulan-bulan di sana gitu. Makanya saya bikin peraturan si kulkas kos itu tiap penghuni cuman bisa simpen barang 3 dan dalam 2 minggu. Gitu. Period 2 minggu, dan ada cara kreatifnya juga untuk memastikan hal itu terjadi. Kayak gitu. Iya. Jadi gini caranya ya. Tapi menurut saya sangat realistis lah buat anak kosan nyimpen barang yang nggak berbulan-bulan gitu. Cukup 2 minggu aja cukup lah gitu. Belinya jangan terlalu banyak lah. Kalau mau beli banyak ya bawa sendiri kulkas di kamar gitu. Kalau ini kan fasilitas bersama. Nah, kalau saya boleh sharing cara kreatifnya adalah saya bikin pembersihan pembersihan kulkas tiap 2 minggu. Nah, di setiap pembersihan kulkas itu ditempel sama stiker kuning. Gitu. Jadi barang-barangnya tempel stiker kuning gitu ya. Nah, kalau 2 minggu berjalan kan, di 2 minggu kemudian dilakukan lagi pembersihan kulkas kos gitu. Yang ada stiker kuning berarti dia udah nyimpen lebih dari 2 minggu. Yang belum ada stiker kuning saya kasih stiker hijau gitu. Artinya kan dia baru masuk, ya entah kapan dia masukin, pokoknya pas pembersihan itu. Iya. Nah, pas pembersihan berikutnya lagi, kalau misalnya dia ada 2 stiker, artinya dia udah lama nih gitu. Buang gitu. Peraturan itu semua tertulis di sini ya, Pak? Betul. Pemilik dan manajemen itu berhak lah ya melakukan itu ya. Dan kami pun setiap kali pembersihan itu menginformasikan di grup WA gitu. Hari ini ada pembersihan, bukan hari ini, bahkan 2 hari lagi, 2 hari lagi dilakukan pembersihan. Barang yang nggak ada identitas dan barang yang sudah lebih dari 2 minggu dibersihkan, gitu. Dan kalau boleh sharing juga, yang menarik lagi terlalu banyak ya operasional, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang menarik juga banyak untuk belajar kayak gitu. Jalan-jalan ninja gitu ya, nggak apa-apa lah, ilmu itu semakin di sharing kan semakin bermanfaat gitu ya. Saya juga banyak belajar dari podcast Singgah Sini gitu. Grup WA itu saya bikin satu arah gitu. Jadi yang chat cuman bisa
admin aja. Iya, sehingga jadi grup informasi. Oke. Iya. Berarti gue dari manajemen ke publik gitu ya? Iya. Bahkan kalau saya boleh sharing juga, saya menempatkan diri itu sebenarnya kalau bisa sih jangan diketahui sebagai pemilik ya. Bapak. Iya, malas gitu. Kenapa? Karena kalau diketahui sebagai pemilik atau walaupun bukan pemilik juga, misalnya penanggung jawab gitu ya, diketahui sebagai penanggung jawab, tanggung jawabnya jadi besar, Bu. Gitu. Sehingga ya saya sih nggak memakai nomor pribadi saya buat komunikasi sama penghuni ya. Jadi dipisahkan ya Pak ya? Betul. Dan yang menarik juga, Bu. Mohon maaf, terlalu banyak yang menarik gitu. Mungkin ini nggak terjadi di kosan, di semua kosan. Cuma karena di kosan kami itu pekerjaannya ada 5 orang. Yang tadi saya sharing 2 penjaga kos, bahkan 6 orang, 2 penjaga kos, 3 satpam, 1 admin, gitu ya. Pertanyaannya gimana cara kami koordinasi gitu, 6 pekerja, 1 penanggung jawab, gimana kami berkomunikasi dengan penghuni gitu, apakah penghuni punya nomor 7 nomor kami gitu, jawabannya tidak gitu. Jadi saya pakai strategi memanfaatkan WhatsApp. Jadi nomor yang dipakai buat komunikasi itu cuma 1 gitu, dan HP WhatsApp utama itu nomornya dipegang sama admin. Oke. Gitu. Sedangkan saya penanggung jawab nge-cloning WhatsApp-nya admin. Itu bisa loh, bahkan 1 HP gitu ya. Bisa akses. Bahkan 1 WhatsApp bisa 2 nomor. Gitu, bisa 2 nomor. WhatsApp Bu Anggit nomor utama gitu ya, Bu Anggit klik deh kode plusnya atau apa, itu bisa nambahin 1 nomor baru. Itu saya nge-cloning gitu ke nomor admin. Penjaga kos kami kasih HP operasional juga, dia juga nge-cloning ke nomor admin. Satpam juga saya kasih nomor HP operasional terpisah, nge-cloning juga gitu. Jadi setiap kali informasi dari penghuni, dari calon penghuni itu dibaca bersama semuanya. Cuman saya bagi aturan kerjanya yang komunikasi sama nomor baru alias bukan penghuni itu admin. Kalau yang komunikasi dengan nomor yang udah di save alias penghuni itu penjaga kos. Oh, diatur seperti itu ya Pak? Ya. Ada calon penghuni dari Pantos gitu? Ya. Betul. Betul. Kalau itu nggak dijawab, saya salahin admin. Admin, kenapa kamu nggak berjawab? Kalau ada komplainan penghuni nggak dibaca, nggak di ini, penjaga kos kenapa? Gitu. Dan di atas semua saya membaca semua chat itu untuk memastikan kualitas. Itu hampir setiap hari ada komunikasi nggak Pak? Tiap hari, puji syukurnya. Iya. Karena kan kalau penghuninya ramai pasti banyak macam-macam ya komplain. Betul. Bahkan di sana juga kan satpam kan menginformasikan GoFood datang pakai nomor itu juga. Iya. Dan ke penghuni pokoknya 1 pintu ya? Iya, penghuni cuma tahunya Geraha Setiabudi ngasih tahu saya soal barang datang, udah itu dilakukan oleh satpam. Penghuni juga dapat informasi mau ada pembersihan kamar, padahal itu datang dari penjaga kos gitu. Bahkan kalau misalnya udah komplain keras itu saya eskalasi turun sendiri gitu. Komunikasi 1? Iya, 1 nomor. Iya. Dengan begitu saya tidak diketahui nomornya. Aman nomor saya. Terpisah lah ya? Iya. Nomor pribadi. Terpisah. Iya. Kalau ngomongin fasilitas kamar ya? Siap. Fasilitas kamar itu isinya apa aja ya Pak ya? Siap. Standar aja sih Bu. Kami mengacu kos eksklusif. Berarti semua fasilitas standar hotel tersedia kecuali TV. Gitu. Ada wastafel cuci tangan, shower, monoblok duduk, toilet duduk, ranjang spring bed, lemari, meja belajar, kursi, gitu. Water heater, AC. Semua kamar mandi dalam ya Pak? Kamar mandi dalam. Air panas? Air panas ada. Walaupun sebenarnya yang menarik itu sebenarnya cuma gimmick sebenarnya. Gitu. Karena yang kami pakai itu
bukan barangnya yang murah ya Bu, barangnya water heaternya Ariston gitu. Cuman kami pilih tangki yang paling kecil gitu. Kalau Bu pernah pakai water heater Ariston tangki paling kecil, itu panasnya cuma 5 menit. Iya. Itu modelnya setiap kamar satu. Iya, water heater. Satu water heater. Iya. Yang model tertentu kan juga ada Pak. Betul. Ini satu kamar satu itu. Satu. Kenapa begitu? Karena si water heater itu nyolok ke listrik kamar. Listrik kamar itu mereka yang bayar. Centralized takutnya jadinya Kami yang bayar, ya owner yang bayar. Gitu. kalau ngomongin listrik sendiri Pak, sekarang berarti yang dibebankan ke pokoknya semua alat listrik yang ada di kamar beban kamar. Betul. Maka saya bebaskan mereka membuat TV, kulkas. Juga ya. Betul, token. Iya. Kalau yang beban di pusatnya berarti apa aja Pak? Dapur tadi? Dapur, Sibel. Sibel yang mahal itu. Ini pompa sedot air, pompa tanah itu. Bahasa ininya apa ya? Iya. Sibel, terus pompa dorong juga kami pakai 3 gitu kan. Terus juga area lorong, lampu-lampu, kompor listrik, dispenser. Iya. Lumayan. Iya, CCTV. Iya. Iya, kalau misalnya kita lagi di kamar nih ya, mungkin yang saya bisa sharingkan, yang saya bisa banggakan dan juga bagikan mungkin ke rekan-rekan yang mau bikin tempat kos juga yang saya banggakan adalah jendela besar, Bu. Gitu di setiap kamar kami. Ya, karena ya biar untuk memastikan sirkulasi itu baik. Walaupun pada akhirnya itu jujur-jujuran itu cuma jadi branding aja Bu. Gitu lagi-lagi gitu ya. Iya. Kenapa? Betul. By design itu biar bisa dibuka dengan udara segar di Bandung itu kan, wah segar nih, enak nih. Kenyataannya 80% nutup semua itu penghuni dan 70% lah, 70% tirainya ditutup gitu kan. Padahal percuma jendela besar, tapi ya yang namanya bikin produk kan bikinlah sebaik mungkin walaupun pemakaiannya itu balik lagi. Iya. Tapi itu kan penghuni ketika dia butuh sinar matahari sangat mudah. Betul. Jadi memang kamar dengan jendela yang cukup itu membuat nyaman. Iya. Dan mungkin dari sisi perawatan kamar juga akan lebih. Iya sih Pak, maksudnya kalau yang saya tahu ya kan beberapa itu mengeluhkan ketika kamarnya tidak terkena matahari akan lebih sering jamuran. Betul. Matahari kan sebenarnya itu Ibu Anggi ternyata paham sama ini karena itu memang terjadi. Ada penghuni yang ekstrim Bu. Dia kerjanya juga di kamar. Work from home, jadinya itu AC nyala 24 jam, tirai nutup terus, akhirnya jamuran lah ininya, plafonnya. Iya, gitu. Kalau sekarang ada pembersihan rutin yang... Nah, itu topik menarik juga kalau memang. Siap. Kami itu pembersihan rutin itu tiap minggu sekali, gitu. Tiap minggu sekali, lalu juga per 2 minggu spray diganti, gitu. Dicucikan, diganti, karena ya saya juga yang bikin spraynya sendiri gitu. Jadi melimpah lah, stok spray lah, gitu. Tapi itu membuat mereka nyaman lah. Sebenarnya alasan lain pembersihan dilakukan rutin itu yang pertama tentu saja kebersihan, yang kedua itu juga biar untuk menjaga properti nggak cepat rusak. Yang ketiga sebenarnya yang paling penting juga mungkin pembicara lain udah di-sharingkan adalah untuk memantau perilaku, gitu. Kita biar bisa masuk kamar ngelihat, wah ini apakah dia narkoba atau mabok-mabokan di kamarnya banyak, iya barang terlarang gitu kan. Iya dan mungkin yang bisa di-sharingkan juga ke penghuni ke pemilik kos lain adalah punya peraturan dan punya kegiatan pembersihan itu baik. Cuman pertanyaannya
gimana cara memastikannya gitu. Kalau misalnya pemiliknya melakukan sendiri, itu yang paling ideal gitu kan, sehingga ya kebersihannya terjaga gitu. Kalau saya boleh sharing itu, saya lakukan pemantauan itu dengan saya kombinasikan dengan teknologi gitu. Pakai Google Sheet gitu. Google Sheet, para pemirsa tahu nggak ya? Gimana ya? Saya harap ya, oke, Google Sheet. Jadi itu spreadsheet kayak Excel, tapi bisa diakses online gitu. Nah, di Excel itu saya udah bikinin 57 kamar, 1 sampai 57, Senin sampai ini gitu kan. Dari tanggal 1 Januari sampai 1 Desember, terus di tiap di sebelah kamarnya itu ditulis tuh hari apa dibersihinnya, jadwalnya gitu, sehingga si penjaga kos tiap habis bersihin itu nyatet gitu, saya ngebersihin kamarnya jam berapa, apakah saya ngeganti spraynya atau enggak gitu. Jadi 11-12 S artinya dibersihin di jam 11-12 ganti spray gitu. Fungsinya apa? Fungsinya ya biar tahu gitu ada yang kelewatan atau enggak, karena memang ada penghuni yang kadang-kadang minta tolong jangan dibersihin dulu dong gitu, menolak, sehingga apa enggak besok ya bersihinnya. Jadi dia ingat, oh ini belum dibersihin gitu, dan juga dia ingat ini minggu lalu diganti spray atau belum gitu kan, per 2 minggu gitu. Dan saya yang penting juga saya bisa ngeliat gitu, ini beneran dibersihin atau enggak. Nah, siap. Itu sebenarnya kan kita membangun sistem ya, yang dari nggak ada sistem jadi ada sistem, masukin input data manual, lebih mending lah gitu. Walaupun yang paling ideal kita harusnya mengecek hasil kerjaannya gitu. Cuman buat kayak gitu biasanya kalau di mall-mall itu buat memperhatikan hasil pembersihan, caranya dengan difoto, dilaporin ke WhatsApp group. Dan itu juga dilakukan sama manajemen kos saya yang lama. Anyway, saya sekarang udah nggak pakai manajemen kos lagi, jalan sendiri gitu. Nah, cuman saya pikir itu nggak akan efektif, efisien juga nggak efisien. Soalnya ya akhirnya grup WA-nya jadi berat datanya gitu kan. Iya, dan saya juga akhirnya males buat ngecekin satu-satu gitu kan. Akhirnya saya mengandalkan komplainan dari penghuni, walaupun nggak ideal sih. Cuman misalnya pasti suatu saat si penghuni itu komplain gitu. Kok nggak dibersihkan? Saya baca tuh chat di WA-nya, kan saya punya akses ke WA. Kalau misalnya dia juga si penghuni nggak ngechat di WA, akhirnya dia bocor di media sosial. Itu pernah terjadi juga gitu kan, di media sosial gitu kan. Ini pembersihannya, apa difotoin tuh gini, ini liatin. Ya biasa lah, bukan yang namanya wastafel itu kena air panas kan jadi berkerak ya gitu. Biasanya standar di kami itu memang digosok tapi nggak sampai mengkilap banget kalau pembersihan mingguan. Cuman kalau pembersihan pindah kamar, check out, baru itu benar-benar total main cleaning. Nah, dia ternyata standarnya beda gitu, sehingga dia komplain. Saya baca di media sosial, saya turun tangan gitu kan. Saya turun tangan, cari cara gimana buat membersihkan, bikin standar lah gitu, karena memang tiap orang kan gaya kepemimpinannya beda-beda gitu. Ada orang yang punya kos yang penting ekspansi gitu kan. Kalau saya memang punya gaya kepemimpinan itu leading by example gitu, sehingga kalau saya meminta standar kebersihan ke penjaga kos, saya sendiri juga harus tahu gimana cara mendapatkan standar yang saya inginkan gitu, sehingga belajar turun ke lapangan. Mungkin saya ngetes nih Bu Anggit gitu ya. Siapa tahu dia gimana cara ngebersihin noda itu. Yang apa namanya, wastafel itu kan suka ada kerak-kerak, kaca suka ada kerak-kerak gitu. Gimana ngebersihinnya Bu?
Susah banget. Ya, makanya itulah passion saya sama operasional kayak gitu. Kalau dari pemirsa dari tahu. Siap. Langsung aja deh ya. Jadi jawaban pertama sih sebenarnya pakai sabun gitu ya. Sebenarnya kan kerak itu adalah mineral yang mengering dari air gitu ya. Nah, masalahnya kalau mineralnya masih dikit tuh keraknya pakai sabun juga luruh gitu. Cuman kalau udah permanen, rasanya udah kayak gitu kan, gosok-gosok nggak hilang-hilang. Kita harus tahu lagi bahwa sebenarnya pada dasarnya semua noda itu adalah zat tambahan gitu, yang tidak seharusnya ada di permukaan itu. Sehingga cara paling akhir untuk menghilangkan noda adalah kekerasan. Jadi ini karena itunya apa namanya, by force gitu, dengan keras. Ambil pisau gitu ya, dikerik gitu, hilang gitu. Nah itu cuman diketahui kalau turun langsung ke lapangan. Gitu. Langsung kan? Betul. Iya. Mikir bersama, ngeliatin, nyari YouTube gitu kan. Ini ada misalnya ini wastafelnya kan masalah ini kan, dilihat ini gimana gitu kan. Coba gini kan. Nah pada akhirnya kan udah bisa dilakuin nih, dia juga ngeliat nih. Pada akhirnya ya kalau ini standarnya nggak kena ya artinya cara kerja, bukan kemampuan kerja lagi. Karena Bapak sebagai pemilik tahu ya. Ya dan dia sudah dikasih tahu kemampuan kerjanya gimana caranya gitu. Kalau ternyata ini masih kejadian ya artinya udah mau atau nggak mau, malas nggak malas gitu. Tahu nggak tahu mau udah tahu caranya. Gitu. Mungkin kalau ngomongin juga boleh. sambil juga keliling. Terima kasih. Videonya nih. Aku tuh jadi penasaran soal ini kan lagi videonya pasti penjaga ya. Siap. Kalau Bapak sendiri dalam berstrategi untuk bagi tugas ke timnya itu kan tadi ada 6 ya Pak? Iya. Admin, ada satpam, 2 penjaga. Iya. Nah si penjaga ini untuk kemudian menjaga standar kualitas layanan kosan itu tugasnya itu apa? Oke. Pada akhirnya ya singkatnya pekerja saya itu eksekusi, sedangkan yang mengaudit itu saya gitu. Jadi saya memang punya jadwal, saya menyempatkan pokoknya seminggu sekali harus mengecek kosan gitu, sampling dan juga ruangan bersama gitu. Sedangkan penjaga kos pembersihan kamar, pembersihan area bersama. Kalau satpam ya udah jelas kan menjaga keamanan sekaligus parkir mobil, valet. Iya biar dipepet gitu. Mau nggak mau harus divalet kan. Sedangkan admin itu ngebantu saya buat ngejawabin calon konsumen. Iya. Kalau penjagaan berarti kan ada tadi apa ya, pembersihan setiap seminggu sekali. Gantian spray. Iya, itu penggantian spray dilakukan waktu ngebersihin kamar. Iya, sekalian. Jadi dia si penjaga kos itu tiap hari ngebersihin 10 kamar. Oh gitu. Iya. Kalau 2 orang itu shifting Pak? Enggak, suami istri. Iya. Bahu-membahu. Iya. Terus sama untuk tadi kayak bersihin dapur segala macam include ya? Yes, mereka ya tugas penjaga kos. Turnovernya tinggi atau dari dulu setiap itu? Nah, pertanyaan yang sangat baik. Siap. Siap Bu. Mana saya menjawabnya ya? Buat satpam turnovernya tinggi. Buat penjaga kos, saya bersyukur mereka betah dengan kerjaannya. Cuman yang kalau saya boleh sharing, ini insight juga nih. Insight dari saya pribadi sih. Cuman yang saya lihat memang kita harus realistis sama kondisi standar pekerja gitu Bu. Yang harusnya kita pertahankan itu sebenarnya bukan orangnya, tapi adalah standar kerjanya alias SOP-nya. Karena ya bagus orang tersebut bisa betah sama kita. Cuman kan orang kan kita nggak bisa mengatur pribadinya, dia punya aspirasi ke depannya mau kerja seperti apa, dia cocok di sana di industrinya atau enggak gitu. Cuman penting buat saya makanya kan menguasai pekerjaan sehingga kalau orangnya pindah saya bisa mengcloning
orang sebelumnya dengan kemampuan yang sama ajarin ke orang yang baru. Itu terjadi di satpam. Gitu. Kenapa? Karena satpam itu kalau mau realistis Bu, gitu, ada grade-nya, gitu. Tebak, industri apa yang satpamnya dengan gaji tertinggi? Perbankan. Iya, gitu kan. Sedangkan residental, jujur-jujuran Bu, itu standar gajinya itu mau nggak mau nggak akan setinggi perbankan. Karena kan perbankan dia harus tahu produk bank, Jelaskan juga. iya, resikonya juga ditembak sama perampok uang gitu kan. Sedangkan ini paling ngutil apalah gitu kan. Makanya memang turnover di satpam ya beberapa kali ada beberapa pergantian. Karena waktu saya tanya kenapa pindah, oh saya mau pindah ke pabrik Pak gitu. Oh saya mau pindah ke bank Pak gitu. Saya nggak akan bisa menyamai standar. Bisa sih, cuman kan nggak sehat ke bisnis gitu. Makanya yang saya pertahankan SOP-nya gitu. Dan semua SOP itu Bapak bikin sendiri? Ya, awalnya kan di-share sama manajemen cost, cuman ya improve selalu. Pokoknya setiap kali ada masalah itu adalah perubahan SOP gitu. Karena memang masalah itu muncul bertahap Bu. Itu sebenarnya kayak gunung es gitu. Masalah itu awal mulanya pasti ada pelanggaran SOP gitu ya. Cuman dari 1000 pelanggaran SOP cuman 100 yang dikeluhkan gitu. 100 yang dikeluhkan cuma 5 yang marah besar gitu. 5 yang marah besar cuman 1 yang sampai komplain di media sosial. Iya, sehingga kalau ada media sosial sampai ini berarti saya pertanyakan, ini SOP mana yang salah gitu. Ya itu akhirnya terus berkembang SOP-nya gitu. Ada reguler meeting atau reguler? Ada, organik aja. Organik aja. Mungkin kasus menarik nih Bu. banyak operasional. Salah satu yang saya cukup bangga sama perubahan SOP di kami itu adalah komplainan rokok di kamar. Siap, iya. Karena kami itu menyediakan area rokok. Di setiap lantai ada designated area buat merokok. Area khusus buat merokok gitu. Di kamar nggak mau ngerokok, cuman di designated ngerokok gitu. Cuman banyak pelanggaran. Masalahnya itu menurut saya budaya Indonesia itu enggan gitu kan. Sungkan menegur gitu. Apalagi yang rokoknya itu udah sama penjaga kos sama satpam itu udah baik banget. Emang bareng-bareng temen ngerokok di bawah juga gitu kan. Sehingga ya pas ngerokok di atas, pas disuruh negur mereka itu udah nggak ngerokok kok Pak gitu. Padahal kan padahal kan sebelahnya komplain bau rokok gitu ya. Nah, maka yang saya harus hadapi itu masalah pelanggaran peraturan pertama, dan juga adalah gimana perilaku pekerja gitu. Perilaku yang susah Bu, gitu. Maka saya bereksperimen adalah saya mencari cara gimana biar penegakan peraturan itu lebih termotivasi. Caranya adalah lewat uang. Gitu. Jadi reward. Nah, rewardnya itu dari mana gitu kan pertanyaannya. Jadi intinya kalau ada yang ngerokok di kamar, saya bikin yang negurnya dan yang ngelaporinnya itu dikasih uang. Gitu. Uangnya dari mana? Uangnya dari denda. Gitu. Jadi yang yang asalnya enggan lu malesan yang negur gitu kan. Ini hubungan gua kayak gimana kan, mikirnya jadi lumayan nih dapat uang nih gitu kalau negur gitu. Dan yang penghuni sebelahnya juga ya, kalau mereka nggak nyaman gitu kan, mereka komplain. Habis itu ya kita kasih reward, kasih uang gitu. Uang itu datang dari denda. Iya. Kalau dengan cara seperti itu, otomatis semuanya saling menjaga ya. Iya. Menjaga lingkungan tempat tinggalnya. Iya, sederhana kayak di Indonesia kan buang sampah itu kan susah dihilangkan ya Bu ya. Tapi dengan
orang yang sama kita pindahin ke Singapura, gitu kan, tiba-tiba perilakunya berubah total gitu. Kenapa gitu? Sebenarnya orang bisa berubah asalkan dengan motivasi yang tepat dan juga lingkungan yang tepat gitu. Pada ke situ semua, jadi mau nggak mau harus ngikutin. Betul, dan peraturannya jelas, batasannya jelas, semua orang juga dimotivasi untuk melakukan itu. Ya itu contoh agak nyeleneh perubahan SOP lah. Iya. Nah, next kita mau bahas tentang strategi harga dan pemasarannya, Pak. Harga. Karena tadi kan ada cerita dulu mulai pas tahun-tahun akhir COVID, mau nggak mau harganya disetting supaya okupansinya cepat masuk dulu gitu kan. Terus tapi sekarang udah bisa mencapai harga yang bisa dibilang optimal kali ya, Pak ya? Atau masih bisa? Nah itu mungkin boleh cerita Pak, itu strategi harganya gimana gitu. Oke, siap. Kita ngomongin harga ya sekarang ya, Bu Inggit ya. Oke, siap. Harga itu sebenarnya salah satu alat strategi perang yang sangat penting. Itu karena memang harga terlalu murah, kita kehilangan potensi. Sedangkan harga terlalu tinggi, malah kita kehilangan benar-benar loss gitu ya pendapatannya gitu. Sehingga macam-macam strategi harga, ada bisa lewat promosi, ada bisa lewat promosi bundling masa tinggal panjang, ada promosi fitur, misalnya laundry dan lain-lain gitu. Nah, siap. Kalau saya diminta buat sharing perjalanan strategi harga, saya mulai dengan diskon gitu. Karena memang pada awalnya saya pikir untuk mengisi 57 kamar dengan cepat itu sulit lah. Tantangannya tersendiri, walaupun memang produk baru harusnya ya lebih menarik di kondisi COVID pula gitu kan. Makanya kami setelah diskusi merundingkan membuat satu diskon pandemi. Diskonnya ya udah di branding pandemi, berarti kan selama masa pandemi gitu kan, 1,5 juta gitu. Harga selama pandemi aja gitu. Selama harga pandemi ya gitu. Dan sebenarnya harga pandemi itu jadi penghuni awal doang yang dapat 1,5 juta Bu, gitu. Karena begitu 1,5 juta 57 kamar penuh gitu ya, terus ada yang keluar, penghuni berikutnya udah naik ke berapa ya? 2 juta gitu ya, berarti penghuni generasi kedua harganya udah normal gitu. Sedangkan generasi 1 itu tetap harganya di segitu. Dan berikutnya strategi kedua, saya merubah harga, menaikkan harga itu ada 2 strateginya. Pertama, yang paling penting itu kan menentukan naik ke berapanya. Naik ke berapanya standar lah Bu, harus riset pasar gitu kan. Riset pasar saya pelajari kompetitor di Bandung untuk harga baru yang saya inginkan. Misalnya saya dari 1,5 pengen naik ke 2 juta gitu kan. Saya bukalah Mami Kos, saya ketik pos 2 juta di Bandung. Saya pelajari ini mereka apa namanya, fasilitas mereka apa aja, biar saya bisa positioning kira-kira 2 juta mereka sama 2 juta saya udah sesuai belum, dan ternyata masih sesuai gitu dong. Maka dengan sangat penuh percaya diri ya, penghuni berikutnya, penghuni baru saya kasih harga baru. Cuman penghuni lama saya masih tetap kasih harga lama, karena saya menghindari perubahan massal. Iya, karena buat saya nanti mungkin yang penting buat dibahas ke depan itu strategi biar kosan penuh terus itu adalah yang check outnya dikit gitu, alias gimana caranya sebenarnya strategi pemasaran yang paling bagus itu adalah strategi service yang baik gitu. Dengan service yang baik dipertahankan, penghuni itu yang keluarnya dikit, sehingga kita nyari penghuni baru itu sedikit lah, jangan banyak-banyak lah ya gitu. Banyak effort untuk kita bikin retain ya, mempertahankan konsumen gitu, sehingga ya
buat saya agak tidak aman nih kalau penghuni tiba-tiba keluar gitu. Makanya saya menerapkan strategi yang harganya dirubah itu adalah penghuni baru dulu. Penghuni baru dulu. Karena pada akhirnya penghuni lama pun naik gitu. Iya. Nah, penghuni baru yang baru naik nih harganya. Oke, berjalan sampailah musim bahasa Sundanya itu Marema. Nggak tahu ini yang nontonnya bukan Sumba. Oke, Marema itu laris, Bu. Gitu. Itu biasanya kalau di sini semester baru kan? Iyalah. Iya. Sebagai CEO Mami Kos ya, saya bersyukur Bu Anggit bisa menjawab dengan tepat. Ya iyalah, emang makanan sehari-hari gitu. Iya gitu kan. Waktu bulan Mei Juni gitu kan ngelihat waiting list sudah banyak nih. Ciri-ciri harga kosan itu udah bisa dinaikkan. Salah satu cirinya adalah waiting list melimpah. Gitu. Tapi berarti tipsnya adalah harus mengumpulkan waiting list, Pak. Jangan sampai enggak nggak sih? Biar aman. Kalau saya kan prinsipnya itu kalau nyari penghuni baru jangan banyak-banyak gitu. Makanya saya merasa aman kalau waiting list udah banyak. Maksudnya banyak gimana? Banyak kan subjektif ya, Bu ya. Banyak dikit kan tiap orang standarnya beda. Standarnya itu antara penghuni yang mau check out sama waiting list itu jumlahnya udah 2 kali lipat. Gitu. Yang check outnya 3, waiting listnya 6 gitu. Menurut saya, ini kayaknya udah bisa nih naik naik harga. Alias dari 6 itu kan kalau saya kehilangan 3 orang juga masih aman gitu kan buat ngisi kekosongan. Betul. Makanya ketika saya melihat, wah waiting list sebanyak nih, kayaknya ini udah antara kemurahan atau nggak bisa ada potensi buat naik ya. Saya belajar lagi gitu kan harganya gitu kan. Oh masih bisa naik nih gitu kan. Saya 2,5 juta deh kayak gimana gitu kan. 2,5 juta ternyata masih in market gitu kan, masih sesuai sama ini. Bahkan sebenarnya sih udah enggak sih 2,5 juta pasar Bandung itu kasurnya udah gede-gede, Bu. Gitu, udah buat berdua, sedangkan saya 1. Kalau dikasih kasur 2 pun kamarnya jadi kecilan, sempit. Gitu. Cuman saya melihat saya tahu produk saya itu punya keunggulan di satpam. Gitu. Nggak semua kosan punya satpam, sehingga ya saya pede lah. Oh, ini masih ada nilai tambah gitu kan. Maka dengan kos ranjang single saya berani bertarung di ranjang double gitu kan. Ya 2,5 gitu. Nah 2,5 itu tadi Pak, kalau yang 2 juta itu kenaikannya kapan? 2,5 kapan? Terus terang saya lupa, Bu. Cuman antara 3 tahun itu. Iya. Cuman ada yang menarik lagi nanti gitu kan. Apa yang terjadi ketika harga udah tidak bisa dinaikkan. Gitu, tebaknya apa, Bu? Kalau harga udah ya. Berarti kan Bapak sudah mencoba menawarkan waiting list, nggak ada yang nyangkut kan Pak? Oke, siap. Terima kasih untuk tebakannya, Bu. Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Siap, oke ya. Jadi saya begitu musim Juni pertama gitu kan, waiting list melimpah ruah. Saya belum naikkan tuh. Begitu tahun kedua gitu kan, waiting list. Pengalaman dari tahun lalu gitu kan. Di bulan Juni waiting list melimpah ruah gitu. Berarti buat tahun depannya, saya udah di Januari tahun depannya nih, saya udah memprediksi Juni Juli meledak nih gitu. Makanya kami udah membuat riset tersebut di Januari, perubahan harga. Dan perubahan harga pula itu saya sampaikan 2 bulan sebelum. Gitu ke penghuni lama. Oh itu salah ya. Berarti ya itu untuk salah satu cara kalau harga udah nggak mentok nggak bisa dinaikin adalah penghuni lama yang dinaikin harganya. Begitu. Anyway, jadi ya intinya udah dipersiapkan lah. Riset itu bukan di sebulan sebelum harga dinaikkan gitu ya. 2 bulan lah riset harga sehingga begitu harga udah nggak bisa dinaikin lagi mentoknya kenapa gitu, karena memang lawannya itu udah bukan kosan lagi, Bu. Kalau udah saya kan udah 2,5 juta, kalau saya mau naikin ke 3 juta itu lawannya itu apartemen. Gitu, apartemen Bandung tapi bukan di pusat kota, di pinggir-pinggir gitu kan.
Tapi kan lawannya apartemen gitu. Orang juga mikir kalau ini gue dari sini dapat segini, di situ dapat apartemen lebih luas sama lebih parkiran lebih banyak pilihan gitu. Ya makanya buat saya pribadi di Bandung batas atas kosan itu apartemen, Bu. Gitu makanya kalau mau bikin kosan mewah kamar besar itu percuma gitu, orang juga iya apartemen menawarkan kolam renang gitu kan, masa kosan mau bikin kolam renang, itu mendingan jual kamar gitu. Nah itu pertama ya, kuncinya adalah riset pasar gitu. Nah yang kedua, strategi naik harga itu ya naik harga penghuni lama. Itu saya lakukan kalau penghuni baru udah nggak bisa dinaikin gitu. Dan itu pun saya agak gimana ya, karena saya menghargai kerjasama mereka gitu. Mereka udah cukup nyaman, sudah cukup loyal di kosan tersebut gitu. Makanya ditambahkan adalah naikinnya jangan mendadak pertama, dan kedua adalah saya membuat surat cinta juga ke mereka gitu ya. Jadi ya anyway saya juga udah bikin surat cinta ke Mamikos ya dulu. Iya untuk menyampaikan terima kasih telah mengisi 57 kamar selama pandemi gitu kan. Makanya waktu Mamikos ulang tahun saya sampai bikin surat apresiasi terima kasih gitu. Nah intinya ya menghargai sebagai manusia gitu kan, bahwa saya jelaskan kondisi sekarang market sudah berubah, kebutuhan pricing juga dari harga servis jasanya, dari harga listrik gitu, dan juga sekarang kita juga ada kebutuhan penghuni baru yang ingin masuk banyak gitu, walaupun kita sudah mempercoba menahan harga mereka gitu, padahal harga penghuni baru itu udah naik setahun yang lalu gitu. Maka dari itu kami juga udah mempertahankan memperjuangkan kalian selama setahun. Cuma di kondisi yang sekarang di mana demand-nya banyak, kebutuhan juga ada, kami APR dan lain-lain gitu kan, sehingga keputusan berat buat kami untuk meminta tolong mereka penyesuaian harga gitu, dan dilakukan 2 bulan ke depan gitu. Kalau misalnya ya gitulah, untuk saya menjaga sih biar nggak keluarnya banyak-banyak gitu. Apa? Cukup efektif. Ada penghuni yang awalnya merespon dengan keras gitu kan, setelah membaca itu tetap minta ketemu gitu kan. Setelah ketemu ya saya ngejelasinnya apa lagi gitu kan, ya saya jelaskan ulang yang ada di itu, dengan saya kasih benar-benar peraturannya nih. Peraturan tahun lalu itu harga udah naik loh, lu lihat harganya segini gitu, harga lu masih segini gitu. Cuman kalau sekarang kalau lu jadi owner gitu kan, lu jadi pemilik usaha gitu, harga yang mau masuk itu udah sanggup di harga 25 gitu. Ya harus objektif dong, nggak bisa menahan ego gara-gara sayang sama orang, harga yang 23 dipertahanin gitu. Tapi sekarang berarti hampir semua kamarnya udah 2+ ya? Standar, iya. Sudah harga standar. Akhirnya di di ini kemarin, Juni kemarin. Iya. Udah harganya udah normal lagi. Ya, semua udah sama. Tinggal tugasnya naikin yang baru. Cuman ya itu, saya punya batas atas nunggu apartemen dia naik dulu, iya. Nah mungkin kalau ngomongin pemasaran Pak, kan siap. Market Bandung tuh paling cocok tuh cara pemasarannya kayak gimana Pak? Oke. Mamikos. Mamikos. Ya. Buat saya Mamikos sekarang masih jadi market leader gitu. Saya pribadi pun sebelumnya sempat berkarir di Jakarta, di Kerawang gitu, nyari kos juga pakai Mamikos gitu. Sehingga buat saya Mamikos itu penting. Kenapa? Karena itu menjadi validitas lah gitu. Buat saya kosan yang ada di Mamikos itu menambah rasa percaya dari penghuni gitu. Tapi masalahnya tuh validitas Bu sekarang Bu.
Gitu, karena memang zaman sekarang harus objektif adalah kalau mau mencari reach, mencari jangkauan gitu. Mau nggak mau ya kita harus mengikuti perilaku penghuni kita, marketnya, yaitu adalah anak-anak umur 20-an, umur 18 sampai 25-an gitu. Karena tadi 65% mahasiswa ya Pak ya? Betul, mereka adalah mencari informasi lewat TikTok lah, gitu, media sosial. Dan media sosial pun selama saya jalan 3 tahun yang lalu aja bergeser Bu. 3 tahun lalu masih YouTube, masih yang jadi dinikmati gitu kan, sebagai konten yang valid. Bergeser ke Instagram gitu kan, bergeser lagi sekarang ke TikTok gitu. Sehingga kami awalnya udah bikin konten di YouTube, bikin konten di IG, sekarang bikin konten di TikTok gitu. Dan itu memang kan saya, setiap penghuni yang datang itu, yang masuk itu wajib untuk mengisi data diri. Data dirinya juga itu selain data diri, KTP, nomor kontak, nomor kontak darurat, juga saya tanya tahu Geraha Setiabudi dari mana, maka mereka mengisi. Jujuran memang ada perubahan perilaku Bu. Waktu 2022 55 orang mami kos gitu kan. Sekarang ya sangat beragam. Gitu. Media sosial, iya. Sehingga memang untuk mencari jangkauan, media sosial penting digarap. Untuk validitas mami kos tetap nomor 1. Nomor 1. Itu kalau ngomongin sosial media Pak, apa yang bikin, kan banyak juga properti kos yang kemudian bikin konten sosial media. Siap. Ya. Menurut Bapak jadi pembeda ada nggak? Atau yang harus ada di konten? Oh, Ibu nanya gitu sih, saya jawabnya gimana ya? Terus terang saya bukan pengguna media sosial ya Bu ya. Saya penggunanya YouTube gitu. Cuman kalau saya boleh berteori gitu, seperti itu pada akhirnya. Yang penting kan kita harus ada di media sosial, ada dulu di media sosial gitu, karena mereka adanya di media sosial gitu, ada dulu. Nah, kalau pertanyaannya kenapa kosan ini bisa dipilih sama mereka, pada akhirnya secara subjektif saya bilang produknya sih Bu. Iya, gimana kita memoles produknya, gimana saya ngeliatin kosan saya ini kira-kira apa yang bisa dijualnya, jendela besar, satpam gitu, itu masuk tuh di TikTok saya, di YouTube saya gitu, yang di highlight, iya, karena itulah yang akan membedakan sama kos lain. Iya, jendela besar, keamanan 24 jam. Itu sih. Iya, mau nggak mau ya produknya, balik lagi ke produknya gitu. Produk lebih penting bahkan dari cara penyampaian, walaupun cara penyampaian penting sih. Karena ini yang menarik Bu, gitu. Saya kan pernah ada di manajemen kos gitu ya. Dan saya tahu manajemen kos itu kan pegang beberapa kos lain yang bukan kos Geraha Setiabudi gitu. Ada yang menarik Bu, ada kos di Bandung juga, fotonya cakep banget gitu ya. Yang ngebangunnya itu arsitek yang artistik, Instagramable, gitu ya. Sehingga waktu saya ngelihat profile dari manajemen kos yang saya pernah dulu ini, wah ini cantik nih gitu kan, tempatnya oke nih, di Bandung pula gitu kan. Saya datengin lah. Apa yang terjadi waktu saya datengin, apa yang ditampilkan sama apa yang kenyataannya ada, menurut saya subjektif, ada perbedaan value lah, ada gap lah gitu. Ya saya lihat nggak kayak gini deh, dia hebat banget ngambil angle fotonya gitu ya. Waktu saya nanyain ke tim manajemen kosnya, dia bilang kos yang penuh cuma Geraha Setiabudi aja, yang selalu penuh lah. Gitu. Saya tanya, kos itu kan cakep ininya gitu. Dia bilang ya memang cakep gitu. Cuman kalau mengandalkan cuma brand image aja, akhirnya yang terjadi adalah
di DP tuh gitu ya. Jadi ada yang anak muda di luar Jawa gitu kan, scrolling, wih cakep nih gitu kan, DP nih biar dapat gitu kan, nyampe lah ke Bandung, wah ke Bandung kan, loh kok kayak gini gitu kan, sedangkan kosan tersebut berlokasi di daerah ITB gitu, otomatis sebelah kanan kirinya kosan semua gitu kan. Waktu dia lihat barang aslinya sama dia bandingin sama kosan, mendingan ke sebelah gitu. Gitu. Jadi marketnya. Iya, jadi yang unik dari kosan tersebut yang saya dengar, dia mengandalkan penghuni yang tidak survei. Gitu. Iya. Retensinya kita nggak tahu. Betul, retensinya iya, dan juga cuma mengandalkan image gitu kan. Makanya kalau ibu tanya apakah perlu media sosial yang cakep atau gimana kontennya, enggak lah gitu. Balik lagi produk yang harus kita pelihara. Iya, yang kita perjuangkan fasilitas, servis. Tadi mungkin menarik Bapak kasih analogi kayak basket. Oh, siap. Iya. Siap. Fokusnya ke Iya. Jadi sebelum ini diambil gambarnya tadi ya saya sempat ngobrol, saya punya filosofis yang masih nyambung juga mengenai jualan kos gitu. Untuk mendapatkan kos yang penuh itu biasanya yang saya temui pada umumnya itu orang khawatir sama gimana cara marketingnya gitu, gimana cara menjual produknya, apakah kurang cantik fotonya, apakah kurang banyak apakah kurang banyak iklannya biar nggak nyundul ke atasnya gitu ya, apakah kurang bukan di TikTok, apakah kurang viral atau gimana gitu kan. Menurut saya itu penting, marketing itu penting. Cuman yang membuat menurut saya kosan saya penuh itu adalah bukan marketingnya, tapi adalah kualitas si produknya, servisnya, fasilitasnya. Ibaratnya itu kalau main basket kan ada istilah offense winning the game, but defense win the championship gitu. Jadi kalau basket kan ada menyerang, ada attack, ada juga kan bertahan gitu kan, giliran nyerang, bertahan. Nah, yang menarik biar si satu pertandingan itu bisa menang kan offense-nya harus lebih banyak dari offense lain gitu. Cuman kalau pengen menangin satu seri lah gitu, yang dari terdiri 57 pertandingan, pada akhirnya yang sebenarnya penting itu bukan cuma offense, tapi pertahanan juga penting gitu. Jadi buat saya kosan untuk mempertahankan penghuni itu adalah kuncinya untuk mendapatkan kos yang penuh terus gitu. Sehingga dengan mempertahankan penghuni, paling tiap bulan ada yang keluar karena misalnya lulus atau karena harus dipindah tempat kerja gitu, bukan pindah karena dia nggak puas sama kosan saya dan ada kosan yang lebih baik gitu, harapannya gitu. Makanya dari ada beberapa kos yang penuh terus, penghuninya dari kuliah sampai kerja tinggal di situ terus kan? Ya betul sama kos itu gitu. betul. Ya, kualitas produk itu penting, marketing penting, tapi lebih penting lagi kualitas produk. Marketing penting, mami kos itu penting. Siap. Tapi kalau tadi ya, kalau produknya nggak bagus ya ujung-ujungnya nanti. Iya. Marketingnya extra effort lah. Gitu. Buat saya lebih baik berdarah-darah di pelayanan. Gitu. Buat saya ketika ada barang yang rusak tuh water heater, kalau saya udah nggak bisa perbaiki sendiri ya beneran diganti gitu. Ganti gitu kan, yang barang yang lamanya klaim garansi itu kan butuh 2 minggu gitu kan. Selama masa 2 minggunya daripada nunggu dia nggak dapat water heater, ganti baru gitu kan. Water heater yang digaransinya itu ya buat coverage aja lah kalau ada yang rusak lagi gitu. Siap. Ada tips? Oke. Mungkin Pak Kris untuk yang siap. Oke, ya ini sangat menarik Bu, karena saya sendiri pun pernah berada di sepatu tersebut di 3 tahun yang lalu gitu. Mungkin ini tips pribadi mungkin Bu ya gitu. Mami kos. Mami kos, terus juga yang penting juga adalah berusaha
dan mencari ilmu gitu. Terus belajar ya Pak ya? Terus belajar. Saya bersyukur Mami Kos itu punya Mbak Dewi yang bercanda lah. punya acara rutin webinar. Oh, saya sangat ikut-ikutan terus itu webinarnya buat nambah ilmu, dan saya juga izin Bu mempromosikan Arki ya. Jadi selain saya belajar di komunitas Mami Kos, ada WA-nya, ada webinarnya, juga saya tergabung di komunitas pengusaha kos, Asosiasi Rumah Kos Indonesia Arki gitu. Jadi kami itu adalah komunitas independen non-profit. Kalau komunitas Mami Kos kan memang menyatu sama perusahaan Mami Kos. Itu sangat baik Bu. Saya juga aktif di sana, banyak belajar, guru saya juga banyak di sana. Juga saya mencari ilmu di komunitas Asosiasi Rumah Kos Indonesia. Kalau misalnya tertarik, silahkan cari di YouTube, di Instagram juga ada. Bergabung silahkan, gratis ya. Siap. Kita belajar di sana ya. Cari ilmu. Yang berikutnya adalah berusahanya itu selain eksekusi penting, juga adalah pengawasan juga penting gitu. Karena walaupun kadang tagline-nya autopilot. Nah, iya. Autopilot ya Pak ya, tetap harus. Perlu diketahui, yang namanya autopilot itu ada unsur apa tuh namanya? Monitoring di dalamnya gitu. Kalau Bapak dan Ibu mau autopilot gitu, fungsi monitoringnya tetap harus ada gitu. Caranya gimana? Ya hire orang yang bisa monitoring. Bukan artinya nggak dimonitoring gitu. Siap. Nggak ada yang bangun tidur tiba-tiba kling gitu. Betul. Nggak ada pekerja yang bisa jalan sendiri tanpa diawasi lah intinya mah gitu. Pekerja juga butuh pengawasan. Bukannya artinya kerjanya jelek. Cuman ya saling menjaga sistemnya lah. The system. Iya. Siap. Terima kasih banyak Pak Kris. Terima kasih banyak Bu. Aduh pun. Menyempatkan waktu. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Paling menarik tentang operasional selama ini. Iya. Siap. Harapannya besok kalau saya diundang lagi datang. Wah, saya sih sangat senang, apalagi kalau misalnya bisa mendapat jaringan baru. Kayak tadi Bapak dan Ibu, saya menghadiri gathering Mami Kos. Saya punya kenalan baru, ada Pak Dedi notaris, ada Pak Yudi orang asuransi. Nah itu buat saya sangat berharga karena suatu saat kosan saya juga perlu perizinan, suatu saat kosan saya juga butuh asuransi properti, saya punya gurunya. Nah, gitu. Atau kalau nanti ada yang mau menghubungi Pak Kris bisa. Siap, di Instagram aja, iya. Instagram Graha Setiabudi, bilang aja yang mau cari Pak Kris gitu. Graha Setiabudi Bandung. Iya. Siap. Oke, untuk rekan Singga, jangan lupa komen topik apa nih yang pengen kita hadirkan gitu ya untuk episode berikutnya. Sama jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita akan bedah lebih dalam lagi soal bisnis kos. Saya Anggit, pamit undur diri. Dunia properti makin melejit.